Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asep Wahyu TV. Pada video kali ini kita akan membahas tentang belajar sistem biovlog dari awal sampai akhir. Namun bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar selalu update dengan informasi dari kanal ini. Lalu like bila kalian suka dengan video ini, serta share ke teman-teman lainnya agar mereka juga tahu tentang informasi yang kita berikan. Pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang teori serta manfaat dan kelemahan sistem biovlog dalam pembudidayaan ikan. Sekaligus saya membahas tentang bagaimana penerapannya pada daerah listrik tidak stabil. Silahkan teman-teman cek saja video lainnya dalam channel ini. Dan pada episode ini saya akan mempraktekannya langsung bagaimana proses biovlog mulai dari awal sampai ke perawatan serta panen. Bagi teman-teman yang ingin atau mulai menggeluti dunia budidaya ikan dan ingin sukses dengan sistem biovlog yang mudah, terus ikuti video ini sampai selesai. Yang pertama dalam mengaplikasikan biovlog adalah persiapan kolam serta penciptaan vlog itu sendiri. Ada dua teori yang digunakan dalam persiapan kolam dalam sistem biovlog. Yang pertama biovlog murni dan yang kedua biovlog terbalik. Apa perbedaan biovlog murni dan biovlog terbalik? Dalam biovlog murni kita menyiapkan vlog sebelum tebar benih, sedangkan pada biovlog terbalik kita menciptakan vlog setelah tebar benih dilakukan. Namun untuk biovlog terbalik itu sangat riskan dan mesti hati-hati dalam penerapannya. Sebab bila kita salah dosis itu malah akan menjadi penyebab kematian ikan. Yang lebih aman sebaiknya kita melakukan biovlog murni, yaitu menyiapkan vlog sebelum tebar benih. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama isi air kolam dan sebaiknya menggunakan air sumur gali atau sumur bor yang tidak tercemar. Sebab kualitas air sangat menentukan keberhasilan dalam pembudidayaan ikan itu sendiri. Setelah air diisi, buat ramuan menggunakan daun pepaya 5 lembar yang sudah di blender, saring dan ambil sarinya, campur dengan probiotik E4 2 tutup botol, garam 2 sendok makan, molasses atau kalau tidak ada dapat diganti dengan larutan gula pasir atau gula merah. Untuk dosisnya cukup sekira-kira 1-2 gelas. Kemudian tambahkan pupuk organik cukup 1-2 sendok makan. Bisa juga menggunakan pupuk delamit. Namun saya menggunakan pupuk organik ton sebab kemasannya lebih kecil dan lebih mudah menyimpannya. Untuk harga antara pupuk ton dan dolamit hampir berimbang, sekitaran 60 ribuan. Namun itu bisa digunakan dalam waktu yang lama, tergantung beberapa besar kolam yang kita punya. Larutkan semua bahan lalu tebarkan ke dalam kolam secara merata. Kemudian pasang aerator dan lakukan aerasi penuh sepanjang waktu. Pasang aerator di setiap sudut kolam bila menggunakan kolam kotak, dan bila menggunakan kolam bulat pasang aerator secara merata di semua sisi kolam. Perlu teman-teman ketahui bahwa inti dari biovlog adalah aerasi. Guna aerasi adalah untuk mengaduk air dan menciptakan oksigen yang berguna sebagai nutrisi dalam pertumbuhan vlog. Bila aerasi tidak dilakukan, maka vlog tidak akan tumbuh dengan baik. Yang tumbuh hanya alga atau lumut. Itu juga sebenarnya baik untuk ikan, namun aerasi juga diperlukan untuk menjaga kadar oksigen terlarut dalam air, sehingga ikan tidak kekurangan oksigen. Dan aerasi juga berguna untuk menetralkan suhu serta menjaga keasaman air kolam. Lalu bagaimana bila daerah kita sering mati lampu? Seperti yang saya beritakan tadi, lakukan dengan menggunakan sistem semi biovlog. Apa itu sistem semi biovlog? Cek video saya yang membahas tentang penerapan semi biovlog di daerah dengan listrik tidak stabil. Jangan lupa subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis. Kemudian setelah semua dilakukan, biarkan kolam selama 2-3 hari dengan aerasi yang terus menyala. Cara memeriksa apakah vlog sudah berhasil dilakukan adalah dengan melakukan uji laboratorium. Namun untuk kita yang masih kaleng-kaleng, cukup dengan memasukkan air ke dalam botol mineral. Bila dalam waktu kurang dari 10 menit gumpalan dalam air sudah turun semua ke dasar botol,
berarti vlog belum tercipta. Tapi bila dalam waktu 10 menit gumpalan dalam air masih ada, berarti vlog sudah tercipta dan benih siap ditebar ke dalam kolam. Cara mudah lainnya adalah dengan mengamati apakah ada jentik nyamuk atau hewan lainnya yang terdapat dalam kolam. Bila ada, maka air kolam sudah siap digunakan untuk tebar benih ikan. Kemudian lakukan tebar benih. Sebaiknya teman-teman menggunakan bibit yang berkualitas serta dengan ukuran 5-8 cm agar tidak banyak terjadi kematian. Sebab bibit yang masih kecil biasanya akan sulit melakukan adaptasi dengan lingkungan yang baru serta masih rentan terhadap penyakit. Adaptasikan dulu ikan dengan air kolam. Caranya, letakkan kemasan ikan terlebih dahulu ke dalam kolam sekitar 15-30 menit, kemudian baru dibuka dan dimasukkan ke dalam kolam. Setelah benih ditebar, jangan diberi pakan terlebih dahulu. Tunggu 1-2 hari supaya ikan beradaptasi dengan air serta memakan vlog dan alga yang ada. Sebab pada saat benih ikan belum ditebar, vlog dalam air akan sangat melimpah dan itu membuat air kolam menjadi lebih pekat. Setelah 1-2 hari, berikan umpan kepada ikan secara rutin dan terjadwal. Untuk lele, lakukan 4 kali dalam sehari, sedangkan untuk nila cukup 2 kali dalam sehari. Lalu bibis pakan sebelum diberikan pada ikan. Fungsi bibis pakan adalah untuk melembutkan dan mengembangkan pakan sehingga pada saat pelet berada di perut ikan, pelet tidak lagi mengembang sehingga tidak menimbulkan masalah pada pencernaan ikan, serta efisiensi pakan juga bisa ditingkatkan. Pertama, bibis pakan dengan menggunakan obat herbal yang difermentasi sebanyak 2 cc. Cara membuat ramuan herbal, silahkan teman-teman cek video lainnya dalam channel ini tentang membuat ramuan herbal untuk ikan. Guna ramuan ini adalah untuk membuat daya tahan tubuh ikan meningkat, dan nanti hasil dari daging ikan itu sendiri akan menjadi lebih gurih dan sehat. Lalu gunakan vitamin ternak. Saya menggunakan Viterna untuk vitaminnya, masukkan sebanyak 1 cc. Kemudian EM4 1 cc dan cairan gula sebanyak 2 cc. Aduk dalam air 1/4 gelas, lalu masukkan pelet ke dalam adonan tadi. Aduk sampai rata, tunggu 5-10 menit dan pelet siap diberikan kepada ikan. Untuk perawatan pada sistem bioflok adalah harus selalu menjaga kualitas air kolam. Perhatikan air kolam dan perilaku ikan. Apakah ikan mengalami stres atau tidak? Untuk mengetahui tanda-tanda dan penyebab ikan stres, cek juga pada video lainnya dalam channel ini. Cara merawatnya adalah simptomatik teman-teman, atau melakukan perawatan sesuai gejala atau tanda yang timbul. Perawatan biasa dilakukan dengan cara menaburkan larutan EM4 2 tutup botol dan molases 1 gelas serta pupuk ton setengah sendok ke dalam kolam. Ini dilakukan untuk mengurai pakan dan kotoran ikan yang tersisa menjadi vlog yang baru. Ini dilakukan 1 bulan sekali atau sesuai kondisi air yang ada. Kemudian melakukan pergantian air sekira 30% dengan cara membuang air yang berada di dasar kolam. Hal ini juga dilakukan dalam kurun waktu 1 bulan sekali atau sesuai kondisi air yang ada. Bila air sudah terlihat pekat dan bau, maka perawatan harus segera dilaksanakan. Nah teman-teman, demikianlah review tentang sistem bioflok secara umum. Semoga apa yang saya jelaskan lebih mudah difahami dan diaplikasikan di rumah teman-teman semua, dan menjadi referensi bagi kita semua. Dan semoga usaha teman-teman dalam bisnis pembudidayaan ikan dengan sistem bioflok menjadi sukses dan terus berkembang. Amin. Ingat, jangan lupa terus perhatikan perkembangan ikan, hindari stresor dan lakukan tindakan sesuai dengan indikasi yang timbul. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-teman lainnya supaya mereka juga mengetahui informasi yang kita berikan. Dan bagi teman-teman yang memiliki pengalaman lebih, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.